Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semuanya. Kita masuk ke materi berikutnya, statistik. Ya, hari ini Bapak akan bahas mengenai analisis komparasi. Ya, apa sih analisis komparasi itu? Ya, kemarin kita udah masuk ke korelasi ganda yang bercerita mengenai analisis untuk melihat sebuah hubungan antara dua variabel independen kepada variabel dependen. Ya. Bisa kita baca di sini semuanya. Analisis komparasi. Penelitian komparasi adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara dua atau lebih kelompok subjek penelitian. Analisa komparasi merupakan alat bantu dalam penelitian yang berfungsi menentukan apakah terdapat perbedaan nilai variabel dependen antara dua atau lebih kelompok sampel penelitian. Misalnya, untuk menganalisa apakah terdapat perbedaan frekuensi membaca antara siswa pria dan wanita. Itu bisa kita gunakan dengan komparasi. Penelitian komparasi hendaknya tidak cukup hanya menjawab ada atau tidak ada perbedaan. Jika hasil analisa komparasi menunjukkan ada perbedaan frekuensi membaca antara siswa, wanita, dan pria, penelitian perlu menjawab pertanyaan, mengapa terdapat perbedaan tersebut? Dengan demikian, penelitian dapat mengidentifikasi adanya hubungan sebab akibat. Nah, ada 3 teknik analisis komparasi, ya. Ada dengan rumus C kuadrat, t-test, analisa varian. Tapi Bapak rasa kita fokus ke t-test saja. Supaya biasa kita di Penjas kita menggunakan t-test itu ya. Kita menggunakan t-test. Kita langsung ke t-test, bisa Anda lihat ke bawah, kita tidak akan singgung C kuadrat, kita langsung ke t-test ya. Uji T namanya. Nah, ini dah. Nah, teknik tes pertama kali dikembangkan oleh William S. ya. Bisa Anda baca di sini tahun 1919 ya. Huruf T terdapat pada istilah t-test diambil dari nama samaran tersebut. Teknik analisa t-test sering juga disebut dengan nama student test. Tes T atau t-test adalah teknik analisa statistik yang dapat dipergunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua main sampel atau tidak. Membandingkan dua main sampel dapat dibedakan dengan kepada dua, yaitu yang pertama membandingkan dua main dari kelompok sampel, misalnya membandingkan main hasil pretest dengan hasil posttest ya. Pada 40 siswa misalnya ya. Kita bahas yang pertama ini dulu ya. Kemudian yang kedua membandingkan dua main dari kelompok sampel, misalnya membandingkan main kemampuan baca antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Pada pertemuan ini kita fokus ke satu saja dulu. Ya. Rumus t-test yang dipergunakan berbeda antara bentuk pertama dengan bentuk kedua. Nah, ini kita fokus yang pertama aja ya. T-test untuk dua kelompok data dari satu kelompok sampel berpasangan. Jika analisis data dalam penelitian dilakukan dengan cara membandingkan data sebelum dengan data sesudah perlakuan dari satu kelompok sampel, atau membandingkan data antara waktu satu kelompok sampel, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus seperti ini.
T sama dengan MD dibagi SE MD. Keterangan bisa Anda lihat di sini ya. MD main deviasi. Rumus untuk mencari main deviasi, MD sama dengan sigma D dibagi N. Ya. SEMD, standar error main deviasi. Rumusnya standar error main deviasi seperti ini. SEMD sama dengan SDD per N akar N kurang 1. Lihat akarnya. SDD ini rumusnya. Sigma D kuadrat dibagi N dikurang sigma D dibagi N dikuadratkan. Ya. Dan rumus yang kedua seperti ini. MD dibagi akar sigma X kuadrat D, sigma XD kuadrat, dibagi N kurang 1. Nah, ini keterangannya. DI selisih skor sesudah dengan skor sebelum dari setiap subjek. MD rata dari gen atau D. XD deviasi skor gen terhadap ratanya. XD sama dengan DI dikurang MD. XD kuadrat deviasi skor gen terhadap ratanya. N banyaknya sampel atau subjek penelitian. Nah, rumus pertama. Contoh rumus pertama ya. Ini karena bukunya yang buat matematik kita ambilkan karena ini sesi pendidikan, kita contohkan ke matematik. Anda bisa saja masukkan ini nanti ke Penjas gitu. Contoh data hasil belajar matematik yang diajar dengan strategi cooperative number head together ya. Ini salah satu strategi pembelajaran cooperative number head together. Anda bisa juga ambil judul data hasil kemampuan forehand dengan metode latihan global misalnya, contoh seperti itu ya. Didapatkan hasilnya sebagai berikut. Hipotesis yang dibangun adalah, jadi hipotesis A, terdapat peningkatan hasil belajar matematik siswa yang diajar dengan strategi cooperative number head together. Ya, bisa Anda lihat di sini. Ini nilainya, nilai pretest 58764. Kita tes di awal ini dulu. Kemudian kita kasih perlakuan selama 12 sampai 16 kali perlakuan ya. Dapatlah nilai post-test 68986. Kalau latihan kita kasih metode latihan itu 12 sampai 16 perlakuan ya. Dan tes nilai post-test. Nah, setelah Anda dapat perlakuan, ini nilai post-testnya. Setelah Anda beri perlakuan, ini nilai anak-anak itu 68986 ya. Langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, Anda tidak akan luput dari tabel penolong. Tabel penolong ya. Ini tabel penolongnya. Nah. Nilai pretest, nilai post-test, D kuadrat. D itu adalah selisih antara nilai post-test dengan nilai pretest. 5 dengan 6, 1, 880, 792, 2, bisa nilai di sana ya. Kemudian D kuadrat itu dikuadratkan. Ini ada kuadratkan ini. 1 dikuadratkan 1, 0 dikuadratkan 0, 2 dikuadratkan 4, 2 dikuadratkan 4. Ya, ini hasilnya. Dapatlah jumlah D, sigma D. Jumlahkan ini semuanya. 2, 7 ya. Ini sigma D dikuadratkan sama dengan 13. 4. Nah, tambah 1 sama 13. Nah, kita masukkan ke rumus. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama mencari mean deviasi sebagai berikut. MD sama dengan sigma D dibagi N sama dengan 7. Jumlahnya, yang ini sigma D ya. N sama dengan jumlah sampelnya berapa? Tadi 5 orang. Berarti 7 bagi 5 sama dengan 1,4. Lanjut ke berikutnya. Mencari SDD, standar deviasi, mencari standar deviasi sebagai berikutnya. Nah, akar sigma D kuadrat per N
dibagi sigma D per N dikuadratkan. 13/5 dibagi 7/5 dikuadratkan. Ya, sigma D ya. 2,6 hasilnya 2,6 dikurang 1,96. Dapatlah akar 0,64. Akar 0,64 berapa? 0,8. Langkah berikutnya mencari standar error deviasi, SDMD. Nah, SDD N dikurang 1. Kita dapat SDD tadi berapa? Ini. SDD 0,8. Masukkan ke sini. 0,8 dibagi akar 5 kurang 1, N kurang 1. Berarti 0,8 ya, dibagi 4. Akar 4 berapa? 2. Ini hasilnya 2. 0,8 dibagi 2 sama dengan 0,4. Langkah berikutnya setelah itu kita masuk mencari harga t-test. Baru kita masuk ke t-test. T-test MD dibagi SEMD. Berapa SEMD? 0,4. MD berapa tadi? MD berapa? 1,4. Nah, kita masuk lagi nih. Nih dia. Jadi 1,4 dibagi 0,4 sama dengan 3,5. Nah, itu baru kita dapat t-test. T-test inilah yang menentukan nilai nanti skripsi Anda sebagai skripsi Anda mengenai pengaruh. Gitu. Nah, membandingkan nilai koefisien t-test hitung dengan t-test tabel. Pedoman dalam membandingkan t-test hitung dengan t-test tabel. Nah, nih. Pedoman ini yang perlu Anda pahami dengan baik. Jika harga t-test hitung sama atau lebih besar dari t-test tabel, t-tabel maksudnya, berarti perbedaan perhitungan signifikan. Jika perbedaan perhitungan signifikan, maka hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Hipotesis kita apa tadi? Ya, tadi di pertama kita dah menjawab hipotesis kita seperti ini ya. Ini hipotesis kita apa tadi nih? Terdapat peningkatan hasil belajar matematik siswa yang diajarkan dengan strategi kooperatif number. Nah, dapat kita ambil kesimpulan di sini kalau dia t-test hitung sama atau lebih besar daripada t-test tabel, berarti perbedaan perhitungan signifikan. Jika perbedaan perhitungan signifikan, maka hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Hipotesis nihil adalah hipotesis nol. Hipotesis yang menyatakan tidak ada peningkatan. Sedangkan hipotesis alternatif kita diterima, maksudnya hipotesis yang menyatakan adanya peningkatan. Ya. Yang kedua, jika harga t-test T hitung lebih kecil daripada t-tabel, berarti perbedaan perhitungan tidak signifikan. Jika perbedaan perhitungan tidak signifikan, maka hipotesis nihil diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Jadi jika T hitung kita kecil daripada t-tabel, berarti tidak signifikan. Jadi hipotesis yang tidak menyatakan peningkatan itu diterima, sedangkan hipotesis yang menyatakan adanya peningkatan itu ditolak. Nah, ini pembahasannya. Dari hasil kerja di atas diperoleh T hitung 3,5. Setelah kita cari tadi 3,5 dan T tabel pada telah signifikan 5%, ya, N kurang 1, 5 kurang 4 yaitu 2,78. Jadi T tabel dari 5 itu, ya, dengan kita lihat di tabel T nilai T-nya 2,78. Dengan demikian harga t-test hitung 3,5. Lebih besar dari harga t-tabel 2,78. Oleh karena T hitung lebih besar daripada t-tabel, maka hipotesis nihil, hipotesis yang menyatakan tidak dapat peningkatan ditolak, dan hipotesis alternatif yang menyatakan terdapat peningkatan diterima. Berdasarkan kenyataan seperti ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan terdapat peningkatan hasil belajar matematik siswa yang diajar dengan strategi kooperatif number head together dapat diterima. Udah terjawab nih hipotesis penelitian Anda. Kalau Anda hanya memberikan perlakuan satu perlakuan saja kepada sampel, tidak membandingkan dua perlakuan, ya,
Misal hanya satu perlakuan terhadap Y ya. Bukan pengaruh metode perlakuan A dan perlakuan B terhadap Y. Itu berbeda sekali ya cara hitungnya. Ini kita masuk yang pertama dulu. Nah, kita contohkan rumus yang kedua. Data hasil belajar matematik yang diajar dengan strategi cooperative number together. Hipotesis yang dibangun ialah terdapat peningkatan hasil belajar matematik siswa yang diajar dengan strategi cooperative number head together. Nah, ini tabel tadi. 5, 8, 7 belum berubah ya. Tabel yang sama kayak tadi ya. Langkah-langkah penyelesaian. Ini. Nah, kita tetap buat tabel penolong ya. Ini dia. Nilai pretest ini bisa dilihat. Nilai post-test ini D tadi. D1022. XD. Nah, XD ini rumus XD. XD ini berasal dari DI dikurang rata-rata D, ya. Ya, sama dengan ini MD-nya berapa tadi? Men dari D-nya 7 dibagi 5 berapa? 1,4, ya. Jadi XD itu semuanya ini nih. XD itu adalah dari data dari sini. Nih, mean deviasi ya. Mean deviasi. Nah, 7/5 sama 1,4. Nah, ini. Jadi XD ini D dikurang MD. Ya, mean dari D. 1 dikurang rata-rata D tadi, MD dikurang 1,4, min 0,4. 0 dikurang dikurang 1,4, 1,4. 2 dikurang 1,4, 0,6. Nah, ini hasilnya. Kemudian Anda kuadratkan. 0,4 dikuadratkan, 0,16, 1,96, 0,36, 0,36, 0,36 dari 0,6 dikuadratkan. Sudah dapat sigmanya, jumlahnya semua 320. Nah, berdasarkan tabel di atas ini dapat kita lakukan perhitungan sebagai berikut. Ini dia. Menghitung nilai rata-rata gen D sebagai berikut. MD, ini rata-rata MD tadi ya. Ini datangnya kenapa 0,4 tadi? Kenapa dia 0,4? Karena 1 dikurang ini MD 1,4 ya. Menentukan nilai T itu dengan menggunakan rumus T ya. MD kita sudah dapat 1,4. T sama dengan MD dibagi akar sigma XD kuadrat dibagi N kurang 1. Sigma MD berapa tadi? 1,4. Dibagi berapa? Sigma XD dikuadratkan? Ini dia. 320. Masukkan 320. 320 dibagi N kurang 1. Nah, 1,4. Nah, 320 5 kurang 1. Nah, ini dia. 1,4 udah kita cari ini hasilnya 320. Kalau 5 kurang 1 berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Berarti 320 dibagi 20. Dapatnya 3,20 dibagi 20 sama dengan 0,16. Akar 0,16 sama dengan 4. 1,4 dibagi 0,4. 3,5. Jadi sama. Hasilnya sama antara rumus pertama dan rumus kedua. Ya. Caranya rumus pertama dan kedua tetap sama cara menghitungannya. Nah, ini. Jika harga T hitung sama atau lebih besar daripada T tabel, berarti perbedaan perhitungan signifikan ya. Kalau dia T hitung kecil pada T tabel, maka perbedaan perhitungan tidak signifikan. Sama seperti ini ya. Ya. Demikian mengenai T hitung, uji komparasi pada pagi ini. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa belajar dengan baik di rumah. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.